Saksi yang membawa korban penusukan bocah di Cimahi mengungkap detik-detik siswi kelas 6 SD itu meninggal dunia. Bocah itu sempat sadar dan mengungkap kondisinya sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir di perjalanan menuju ke rumah sakit. Bahkan saat dibawa ke klinik, bocah SD itu juga masih sadarkan diri namun sudah lemas karena kehabisan oksigen. Kejadian penusukan yang terekam CCTV itu terjadi di Jalan Mukodar, RT 04, RW 07, Kelurahan Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Rabu 19 Oktober 2022. Bocah itu pertama kali ditemukan oleh Faisal Ansori, warga sekitar, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bocah SD itu tergeletak di sebuah gang yang tak jauh dari rumahnya seusai pulang mengaji dari Masjid At-Taqwa yang berlokasi di kawasan RT 06, Kelurahan Ciberem. Tampak pada rekaman CCTV, bocah SD itu sedang berjalan di sebuah gang bersama seorang temannya. Ia terlihat mengenakan baju merah dan kerudung hitam, sementara temannya mengenakan baju hitam putih dan kerudung hitam. Keduanya kemudian berpisah di persimpangan jalan menuju ke arah yang berlawanan. Kemudian lewat seorang pria mengendarai sepeda motor dengan ciri-ciri mengenakan kaos berwarna putih. Pria itu kemudian berhenti di gang tersebut lalu mematikan motornya dan berjalan menghampiri ke arah bocah SD tersebut. Sambil setengah berlari, ia mengendap-endap melihat ke arah bocah SD tersebut lalu menghampirinya. Setelah itu pria tersebut tampak berlari dari arah bocah SD tersebut menuju ke sepeda motornya. Ia lalu menyalakan motornya dan kemudian pergi. Pada rekaman CCTV yang lainnya, terlihat bocah SD itu berjalan cepat usai ditusuk pria tersebut. Bocah SD itu terlihat memegang kerudungnya di tangan kanan sambil berjalan sempoyongan. Faisal Ansori, saksi yang pertama kali melihat korban tergeletak lemas. Ia menjelaskan dari lokasi penusukan ke tempat korban pingsan cukup jauh. Faisal Ansori pun mengaku dirinya tak melihat kejadian penusukan tersebut. Ia hanya melihat korban sudah tergeletak lemas. Saat membawa anak tersebut ke dalam mobil, ia melihat bajunya sudah basah yang ia sempat duga bukan karena darah. Faisal Ansori pun mengungkap kalimat terakhir yang diucapkan bocah SD itu sebelum menghembuskan napas terakhirnya. Menurutnya, saat hendak dibawa ke klinik, bocah SD itu masih sadarkan diri dan sempat ditanya oleh orang yang membawanya. Ia menjelaskan kondisinya saat itu yang sudah lemas dan kepalanya pusing. Setelah itu, saat ditanya alamat, bocah SD itu menjawab rumahnya dekat Limito. Rupanya setelah itu bocah perempuan tersebut tidak berkata apa-apa lagi diduga karena lemas. Namun ternyata itu adalah kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit Raja Wali. Faisal Ansori pun mengungkap isi tas bocah SD tersebut saat ditemukan dalam kondisi tak berdaya. Dalam tasnya hanya ada buku ngaji dan Al-Quran. Kejadian itu, kata dia, tepat setelah azan Isya saat dirinya hendak pergi mengantar barang. Sementara itu, dilansir dari Tribun Jabar, Kasih Humas Polres Cimahi, AKP Hendra Soli Hidayat mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara dan keterangan sejumlah saksi, tidak ada barang korban yang hilang dalam kasus penusukan bocah tersebut. Meski dipastikan tidak ada barang korban yang hilang, pihaknya masih belum bisa menyimpulkan terkait motif di balik aksi penusukan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap bocah yang baru duduk di kelas 6 SD tersebut.